Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita akan mulai morning prayer hari ini. Mari siapkan hati. Kita datang dengan sungguh pada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau yang menerima kami, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Shalom saudara, selamat ketemu lagi di dalam program Family Morning Prayer pagi hari ini. Saudara, sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh bangun, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih, anugerah, kemurahan Tuhan dalam hidup kami di masa-masa seperti saat ini Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, ini semua juga karena anugerah. Pagi ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Mari berbicara buat kami semua supaya firman itu terus ada dalam hidup kami pegang, kami lakukan supaya kami bertumbuh di dalam kebenaran dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar tentang satu hal, yaitu dengan judul kaya di hadapan Allah. Ya, kita akan baca ayatnya dari Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, bacaan kita hari ini bicara tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ini menggambarkan kesia-siaan hidup seseorang, sekalipun dia berlimpah hartanya, dia memiliki banyak sekali kekayaan, tetapi dia dikatakan tidak kaya di hadapan Allah. Ya, dia akan mengalami mengalami satu kehidupan yang tragis. Karena ketika dia katakan bahwa, hei jiwaku, ada padamu banyak makanan, ya, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ya, beristirahatlah, bersenang-senanglah, makan dan minumlah. Ya kan? Di sana dikatakan demikian, tetapi firman Tuhan dikatakan, hai orang
bodoh. Untuk apa itu semuanya kalau tiba-tiba kita harus memejamkan mata untuk selama-lamanya? Nggak ada gunanya semuanya, saudara ya. Segala kekayaan yang dimiliki, segala lumbung yang terisi dengan begitu banyak panenan, kemudian tidak ada gunanya ketika dia harus dipanggil kembali pulang, ya, meninggal. Dikatakan begitu ya, jiwanya akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Sia-sia, saudara. Nah, inilah nasib atau jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat ini didahului dengan satu ayat yang lain bicara tentang keserakahan, bicara tentang di sana lihat ketamakan, ya, ayat yang ke-15 bicara tentang ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, ini contohnya. Saudara, perumpamaan ini sebagai satu contoh bagaimana seseorang yang begitu tamak, dia hidup hanya untuk dirinya sendiri, dia memiliki banyak tetapi dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ya, mungkin untuk keluarganya tentunya ya, untuk kepentingan keluarganya, untuk bersenang-senang, untuk dia nikmati sendirian, untuk dia nikmatin hanya di lingkungan mungkin keluarganya saja, saudara. Ya, dan di sana dikatakan bahwa semuanya itu sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, sebab ketika kita harus memejamkan mata untuk selama-lamanya, itu nggak ada gunanya. Itu yang akan terjadi kalau orang yang diberi banyak tetapi dia nggak sadar bahwa semuanya itu sesungguhnya Tuhan memiliki maksud. Ya. Dan ketika dia punya banyak, dia bangun lagi gudang, dia bangun lagi lumbung, dia terus simpan. Dia nggak pernah membagi, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Ayat sebelumnya sudah dikatakan, hati-hati terhadap ketamakan. Orang yang demikian dikatakan sebagai orang yang tamak. Dia tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Dia mau lebih banyak. Sebab itu firman Tuhan katakan hati-hati. Janganlah pernah kita punya keinginan untuk menjadi kaya, saudara. Ya, bukan berarti salah menjadi kaya, tetapi ketika kita memiliki keinginan itu, maka kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Nggak heran kalau ada orang yang bekerja kemudian korupsi, ya kan? Ada orang yang bisnis dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak jujur. Kenapa? Karena dia ingin memperoleh kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Tidak pernah ada rasa cukup di dalam hidupnya. Kalaupun dia sudah memiliki banyak, itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa lihat kenapa hal itu terjadi. Satu, karena dia tamak. Kedua, karena ada khawatir. Sebab itu ayat sesudah ini dikatakan tentang kekhawatiran. Ya. Jadi orang yang tidak pernah merasa cukup itu disebabkan dua hal. Pertama karena tamak, serakah, greedy. Yang kedua karena ada kekhawatiran di dalam hidupnya. Sebab itu Tuhan katakan jangan khawatir akan hidupmu. Sebab semua kekayaan yang kita miliki itu nggak bisa untuk menggantungkan hidup kita kepada itu semua. Nggak bisa. Tetapi Tuhan mau supaya kita kaya di hadapan Allah. Bagaimana kaya di hadapan Allah? Ya, kita bisa lihat di dalam 1 Timotius 6. Ya, begini, di dalam
pesan penutup dari surat Rasul Paulus pada Timotius di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan." Ternyata kekayaan itu sesuatu yang tidak tentu. Hidup kita tidak tergantung dari itu semua, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, jangan berpikir bahwa semua kekayaan yang kita miliki itu karena hasil semua usaha kita. Ya, itu betul, tetapi saudara, kita lihat ayat ini dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan itu semua buat saudara dan saya. Tetapi kalau Tuhan memberikan atau mempercayakan itu kepada saudara dan saya, pasti ada maksudnya, ya. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan hanya untuk dinikmati oleh diri sendiri, bukan untuk ditimbun-timbun dan menutup mata terhadap sekitar kita, tetapi di sana dikatakan begini, "Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya." That is truly life. Hidup yang sebenarnya ketika kita mulai merelakan apa yang kita miliki, yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, disitulah sesungguhnya kita sedang mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini sebetulnya satu yang aneh, saudara, ya. Rahasia. Ketika kita memberi, ketika membagi, justru di sana dikatakan kita sedang mengumpulkan suatu harta. Nah, ini rahasianya luar biasa, ya. Saudara ingat, tentu firman Tuhan katakan bahwa kumpulkanlah harta di sorga, bukan di bumi. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan itu, ya. Ini yang dimaksud demikian, saudara. Ketika kita sedang membagi, ketika kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang yang hidupnya memerlukan bantuan kita. Disitulah sesungguhnya kita sedang mengumpulkan. Ini kontradiktif, ya. Di satu sisi kita memberi, di satu sisi sebetulnya kita sedang mengumpulkan. Saudara, ini luar biasa. Kita harus mengerti ini, ya. Bukan sekedar mengumpulkan untuk sesuatu yang sekarang, tetapi justru dikatakan mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tidak ada artinya kalau kita memiliki banyak hari ini, tapi kita nggak mau berbagi. Tentu saudara, untuk membagi saudara harus berhikmat. Saudara mesti mengerti apa itu kehendak Tuhan. Ya, kita membagi juga dengan tulus ikhlas, dengan kerelaan, dengan didasari kasih. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13, ya, kalau kita menyerahkan hidup kita, bahkan sampai dibakar sekalipun hidup kita serahkan, tetapi kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tetapi kalau tidak didasari dengan kasih, maka tidak ada gunanya semuanya itu. Percuma, sia-sia. Sebab itu pemberian itu harus berdasarkan kasih. Ya, ini artinya bahwa hidup kita harus menjadi berkat buat orang lain. Bukan soal banyak atau sedikit. Saudara ingat cerita tentang janda yang miskin di Bait Allah di dalam Lukas 21 kalau saya nggak salah, ya, Lukas 21 di sana bagaimana Tuhan mengkontraskan antara orang-orang yang datang, orang-orang kaya datang membawa persembahan
yang banyak dengan seorang janda yang miskin. Nah, dia memberikan sangat kecil untuk ukuran pada saat itu. Tetapi Tuhan bilang justru dia memberikan paling banyak, saudara. Sebab dia memberi dari kekurangannya. Jadi pemberian itu bukan soal jumlah banyak atau sedikit, tetapi bicara tentang kualitas. Bicara tentang motivasi. Bicara tentang gaya hidup. Jangan bicara, saya punya banyak dulu baru saya bisa memberi. Tidak. Karena itu bicara gaya hidup, bicara tentang kualitas, maka memberi itu merupakan sesuatu yang sifatnya adalah karakter, generous, sesuatu yang sifatnya keluar dari dalam, gitu, kemurahan hati. Seperti itu. Jadi bukan soal banyak atau sedikit. Ada orang yang memiliki sedikit tetapi jiwanya generous. Dia suka membagi, suka memberi, suka menjadi berkat. Tetapi ada orang yang banyak, seperti contoh perumpamaan tadi, dia hanya fokus untuk dirinya dia sendiri. Dia nggak peduli orang lain. Dia pikir bahwa semua yang dia miliki itu memang untuk diri mereka sendiri. Dia nggak peduli orang lain. Nah, di dalam 1 Timotius tadi kita sudah diajar, 1 Timotius 6, tadi kita sudah belajar bagaimana supaya kita belajar untuk berbagi dengan orang lain. Bukan soal jumlahnya, tetapi apakah ada kerinduan di dalam diri kita untuk melakukannya. Saudara, terakhir saya mau sampaikan begini. Di dalam kitab Wahyu, Wahyu 3 ayat yang ke Wahyu 3, coba kita buka ya, Wahyu 3 tentang 7 jemaat di dalam ini jemaat yang terakhir, yang ketujuh yang diberi pesan, ya, jemaat yang ketujuh, jemaat Laodikia. Bagaimana dia merasa bahwa mereka sudah kaya, ya, mereka sudah tidak memerlukan segala sesuatu. Nah, kita lihat Wahyu 3 ayat yang begini firman Tuhan, ya. Wahyu 3 ayat, nah nih, jemaat Laodikia. Dikatakan begini, ayat 17 saja ya. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ada orang yang dia pikir dia sudah cukup segala sesuatu. Dia sudah kaya, bahkan Kristen lagi, saudara ya. Dan dia merasa sudah nggak butuh apa-apa. Tetapi di tengah keadaan dia itu, Tuhan berkata bahwa sebetulnya kamu itu miskin, kamu itu melarat, kamu itu sebetulnya telanjang, kamu itu buta, ya. Kamu itu di sana dikatakan bahwa kamu itu sebetulnya melarat, kamu itu malang, kamu itu miskin, kamu buta dan kamu telanjang. Ini gambaran bagaimana orang itu sekalipun dia memiliki segala sesuatu tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Sebab itu mari saudara, kita semua belajar untuk hidup berpadanan dengan kebenaran firman. Kalau saudara memiliki entah banyak, entah sedikit, saya percaya Tuhan percayakan itu semua untuk kita kelola, bukan untuk kita miliki sendiri, saudara. Ada sesuatu bagian yang Tuhan pengen supaya kita melakukan sesuatu, berbagi kasih kepada orang lain yang membutuhkan, saudara. Tidak menunggu apakah kita sudah kaya raya baru kita melakukannya. Tetapi itu adalah bicara tentang karakter. Bicara tentang kualitas hidup. Apakah betul kita memiliki kemurahan hati? Generous. Dikatakan suka berbagi, suka memberi. Itu bukan soal punya atau tidak, bukan soal banyak atau sedikit, tetapi bicara tentang kualitas hidup, karakter kita yang belajar berpadanan dengan kebenaran. Sebab kalau kita punya banyak tetapi fokus kepada diri sendiri,
Kita pikir itu milik kita. Kita pikir itu hanya untuk kesenangan kita. Firman Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh. Buat apa itu semua? Kalau besok engkau mati, nggak ada gunanya. Semuanya itu akan sia-sia. Dan kekayaan seberapapun banyaknya, kita tidak dapat bergantung. Hidup kita tidak dapat bergantung dari kekayaan itu. Sebab itu mari kita belajar, saudara, untuk memiliki kepekaan roh. Belajar di dalam Tuhan. Bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Kita kaya di hadapan Allah. Supaya kita memiliki hidup yang benar-benar hidup. Seperti di dalam 1 Timotius 6 tadi. Supaya kita memiliki hidup yang benar-benar hidup. Ya, itu yang saya ingin bagikan kepada saudara hari ini. Ya, mari kita berdoa. Ya, kita nggak tahu kemana kita harus memberi, tapi Roh Kudus pasti akan memberikan tuntunan, arahan kepada saudara, kepada saya ketika kita mau. Ya, mungkin mulai dari lingkungan kita terdekat. Ya, dari lingkungan yang paling dekat, tapi yang pasti adalah bahwa saudara dan saya diminta untuk kita boleh menjadi berkat. Tidak hidup dengan kesenangan diri sendiri, tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi kita menjadi berkat buat banyak orang. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mau belajar, kami memiliki kemurahan hati, supaya kami juga beroleh kemurahan di hadapan Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi jiwa-jiwa Tuhan melalui apa yang kami miliki, sebab kami percaya bahwa ketika Tuhan percayakan berkat di dalam hidup kami, itu ada maksud Tuhan untuk kami dapat memberi, dapat berbagi kepada orang lain. Roh Kudus tunjukkan, arahkan buat kami supaya kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu, bukan dengan motivasi-motivasi yang lain, tetapi kami melakukannya dengan kasih kepada sesama kami, ya Tuhan. Kami melakukannya dengan tulus ikhlas, kami melakukannya dengan penuh sukacita, kami melakukannya hanya memiliki motivasi yang murni, bahwa kami melakukan hanya untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya sesungguhnya ketika kami sedang berbagi, ketika kami sedang memberi, itu sesungguhnya kami sedang mengumpulkan harta yang sesungguhnya untuk hidup yang sesungguhnya, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengerti, kami tangkap, kami terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus berikan arahan, tuntunan dan hikmat kepada Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, juga kepada Wakil Presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin, kepada para menteri yang ada, kepada seluruh jajaran pemerintahan Tuhan, baik TNI, Polri, dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, supaya mereka mengelola negeri ini di dalam kebenaran dan keadilan. Roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka betul-betul bekerja dengan jujur, dengan bersih, dengan kebenaran, ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mampukan mereka untuk mengatasi setiap persoalan negeri ini, kesulitan, kesukaran, bahkan pandemi yang masih ada, yang melanda bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang terus menyertai para pemerintahan kami, ya Tuhan, untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan, setiap kesulitan,
dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan ada atas bangsa ini, Engkau berdaulat atas bangsa ini, Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa ini sebagaimana di sorga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.